Menteri Agama Nasaruddin Umar membuat sebuah pernyataan yang sampai sekarang masih dibahas oleh banyak pihak, banyak media termasuk oleh gua. Beliau bilang media membesarkan kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren. Kita akan bahas soal kenapa kira-kira beliau bisa berpendapat seperti itu, apa yang seharusnya jadi pernyataan beliau, dan apa yang kita bisa lakukan menyikapi kejadian ini. Selamat datang di Sila. Proklamasi kemerdekaan rakyat. Believe in God. Kalau emang lu bener mendapatkan duduk dialog sama Beliau ini lagi diwawancara. Terus mungkin karena memang ditanya pertanyaan yang sama berulang-ulang ya. Lama-lama meletek juga beliau. Bapak Menteri Agama kita, Nasaruddin Umar, memberi pernyataan bahwa kekerasan seksual di pondok pesantren itu dibesar-besarkan oleh media. Dan ini membuat gusar banyak orang. Kita semua tuh dengar pernyataan itu kok kayak agak nggak masuk akal menteri ngomong seperti itu. Terutama karena, ini gue ngambil dari CNN Indonesia ya. Terutama karena menurut data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, JPPI, ada 573 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan di 2024 aja, tahun lalu. Sementara 36%-nya itu terjadi di lingkungan belajar berbasis agama seperti pesantren. 573, 36% dari 573 itu terjadi di pondok pesantren. Jadi gede dong angkanya. Terus salah satu kasusnya, ini ada beberapa kasus, gue coba untuk baca beberapa di antaranya. Di Desember 2024, ada 20 santriwati pondok pesantren di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, jadi korban pelecehan seksual oleh pengajarnya, inisial AH, umur 40. Ada 20 santriwati, 20 perempuan, 20 anak seseorang, 20 adik seseorang, 20 kakak seseorang, 20 teman seseorang yang dilecehkan oleh satu orang di pondok pesantren. Itu aja udah besar. Itu aja udah besar. Satu orang 20 santriwati. Jadi kalau dibilang dibesar-besarkan 20 oleh satu orang di pondok pesantren besar. Ada lagi Agustus 2024, Polres Karawang mengkonfirmasi, Polresnya mengkonfirmasi. Ini bukan cuma bahasan berita yang viral di sosmed, bukan. Ini Polres Karawang mengkonfirmasi bahwa ada pencabulan terhadap puluhan santri yang masih anak-anak. Puluhan anak-anak yang dicabuli di sebuah pesantren di Kecamatan Majalaya, Karawang, Jawa Barat. Puluhan anak-anak. Tadi kan 20-an tuh di Maros, di pondok pesantren. Sekarang puluhan anak-anak di Jawa Barat. Lalu di Maret 2024 ada polisi menetapkan pengasuh pondok pesantren di Kecamatan Kerangan, Trenggalek, inisial M, 70 tahun, beserta putranya F, 37 tahun sebagai tersangka kasus pencabulan terhadap santriwati. Juli 2024, 2 guru di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Agam ditangkap karena diduga melakukan pencabulan terhadap 40 santri. Agustus 2024, Polres Karawang mengkonfirmasi kabar pencabulan. September 2024, pemilik pondok pesantren di Karangbahagia, Kabupaten Bekasi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap santriwati. Dalam kemudian meninggal. November 2024, santri pondok pesantren inisial FP di Kabupaten Sigi menjadi korban pelecehan seksual umur 15 tadi, yang diduga dilakukan oleh salah satu tenaga pengajar inisial TR. Terbaru, Agustus 2025, Polres Tapanuli Selatan menetapkan ketua yayasan salah satu pondok pesantren di Tapanuli Selatan, inisial MN, 64 tahun, sebagai tersangka pemerkosaan terhadap santriwati 17 tahun. Dari sisi jumlahnya besar.
Dari sisi konteks juga besar, karena ini semua lagi mau belajar agama. Saya aja kurang tertarik belajar agama. Ini mereka mau belajar agama. Mereka mau, nggak tahu dengan senang hati atau diminta sama orang tuanya, tapi mereka lagi belajar agama. Itu aja udah luhur sekali. Ada anak-anak yang pengen belajar agama, pengen belajar gimana caranya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjalankan apa yang jadi perintahnya dan menghindari apa yang jadi larangannya, dan mungkin mencoba untuk menyebarluaskan ajarannya. Ratusan anak ini ingin belajar agama. Siapa yang melakukan pelecehan seksual? Gurunya. Orang yang dia kagumi, orang yang harusnya dia hormati, lah yang melakukan kekerasan seksual. Lagi-lagi sudah terbukti, bukan omongan polisi yang bilang lu mau belajar ilmu agama dengan seseorang, orang itu melakukan pelecehan seksual. Dan rumit, karena namanya juga anak-anak, bingung dia. Udah mah negara ini nggak ngasih edukasi seksual, karena disangka edukasi berhubungan seksual, karena banyak sekali bapak-bapak dan ibu-ibu di Indonesia yang nggak ngerti seks itu apa. Edukasi seks, ngajarin ngewe, bukan goblok. Seks itu artinya kelamin. Berhubungan seks berarti berhubungan kelamin. Edukasi seks adalah edukasi tentang kelamin. Diajarkan. Ada banyak anak-anak di Indonesia yang nggak tahu ini karena nggak diajarin. Sehingga ada beritanya, pernah jadi materi stand up gue juga. Ada anak perempuan hamil SMP nih. Karena ginian sama cowok. Kata si cowok, dan ini gue dapat dari konsultan pendidikan seksual temen gue yang emang pergi dari satu sekolah ke sekolah lain untuk ngajar. Jadi dia dapat langsung ceritanya dari lapangan. Gara-gara cowok ini bilang dia leukemia dan harus ngeluarin sel darah putih dari tubuhnya. Sel darah putih yang dia maksud adalah peju. Tolong dong keluarin. Dikeluarinlah dalam bentuk ngewe. Setidaknya menurut temen gue ini pengakuan ceweknya. Mungkin ceweknya ngeles, tapi kalau ceweknya itu benar, inilah dampak buruk dari nggak ada edukasi seks. Bukan edukasi berhubungan, seks, tolol. Nah, udah mah nggak tahu kayak gitu, nggak tahu bahwa ini adalah anggota tubuh yang nggak boleh disentuh orang lain. Gurunya sendiri yang ngelakuin itu kepada dia. Baru bertahun-tahun kemudian, dia mungkin belajar yang dilakukan terhadap gue itu adalah pemerkosaan, adalah kekerasan seksual. Gue punya temen seorang stand up comedian, dia di Bandung, dia juga akhirnya meramaikan kasus yang dia simpan lama karena dia malu. Dia malu dan dia bingung. Kita nggak bisa sih mencoba untuk membayangkan ada di posisi dia seperti apa. Untuk kemudian bisa ngejelas lagian disimpan-simpan, kenapa baru ngomong sekarang? Lu nggak ngerti perasaannya. Nggak ngerti malunya, nggak ngerti takutnya. Sampai akhirnya ketika dia viralin dan akhirnya orang tersebut ditangkap juga. Tapi secara jumlah besar, secara konteks besar, ini orang mau belajar agama, orang yang harusnya ngajarin agama, yang harusnya memegang nilai-nilai luhur tersebut yang melakukan kekerasan seksual. Jadi kita semua bingung kan, kenapa kok Nasaruddin Umar ngomongnya seperti itu? Nah, ada dua kemungkinan. Kita bisa membayangkan dua skenario. Kita bisa skenario suuzon sama skenario husnuzon nih. Kalau kita mau husnuzon atau mau berprasangka baik, besar kemungkinan A, beliau nggak dapat datanya yang benar, atau B, beliau nggak tahu cara ngomongnya. Oke. Yang pertama, nggak dapat datanya. Sangat mungkin. Karena Presiden Republik Indonesia aja gitu. Presiden Republik Indonesia tidak dapat semua informasinya. Karena ada gatekeeping-nya. Orang-orang terdekatnya ada sekitar 4 dan 5 yang sebenarnya menurut informasi yang saya dapat, mereka juga berantem sebenarnya, nggak saling ngobrol. Tapi informasi yang akhirnya nyampe ke Pak Prabowo ditahan sama orang-orang ini. Orang-orang ini nentuin boleh naik atau enggak. Saking ditahannya, beliau, Pak Prabowo, nggak megang handphone. Jadi nggak tahu apa yang terjadi. Nggak dibiarkan juga kayak takut stres, trigger, dan segala macamnya, jadi nggak bisa fokus. Nah, gatekeeping ini alasannya kenapa gue bisa pahami. Tapi yang nggak bisa gue pahami adalah lu sendiri menentukan apa yang naik dan apa yang nggak naik, informasi dasarnya apa.
Karena kita butuh Presiden Republik Indonesia untuk bisa tahu semuanya, untuk kita bisa mendapatkan yang terbaik dari Presiden ini. Presiden Republik Indonesia bernama Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden Gibran tidak bisa melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya mereka kalau mereka tidak mendapatkan informasi yang lengkap akan negara mereka. Karena presidennya kayak gitu, nggak kaget gue kalau menterinya juga kayak gitu. Mungkin kalau Nasaruddin Umar, gue sebut Nasaruddin Umar terus biar kita ingat ya. Soalnya kebanyakan media nyebutnya Menag, Menteri Agama. Nama Menteri Agama yang ngomong media membesarkan kekerasan seksual adalah Nasaruddin Umar. Nasaruddin Umar namanya. Nah mungkin kalau Bapak Nasaruddin Umar tahu semua informasi kayak tadi, pernyataannya mungkin beda. Jadi kritiknya ada pada lingkaran terdekatnya. Kalau kita mau husnuzon di skenario kedua, adalah mungkin di kepala beliau apa yang keluar apa. Karena pernyataan lengkapnya kurang lebih seperti ini. Media ini membesarkan, dan gue paraphrasing ya, media ini membesarkan kekerasan seksual yang ada di pesantren, pondok pesantren, karena sebenarnya jumlahnya nggak banyak. Dibandingkan dengan semua yang belajar di situ, takutnya ratusan tahun guru-guru kita membangun pondok pesantren ini di seluruh Indonesia jadi rusak dan membuat orang jadi nggak mau ke pesantren untuk belajar agama. Itu pernyataan utuhnya. Di sini kita bisa berprasangka baik, kita bisa husnuzon bahwa beliau butuh media training, beliau butuh untuk tahu cara ngomong yang benar. Disinilah sekali lagi kita ungkapkan bahwa ngomong itu enggak doang. Orang Indonesia suka bilang, alah ngomong doang. Enggak doang. Ngomong itu enggak doang. Ngomong itu bisa bikin beliau bikin pernyataan blunder seperti tadi. Ngomong juga bisa bikin orang turun ke jalan di bulan Agustus. Ngomong juga bisa membuat bangsa ini bersatu. Ngomong yang dilakukan oleh Bung Tomo bisa membuat masyarakat Surabaya turun melawan ketidakmungkinan karena kita punya apa, mereka punya tank. Ngomong adalah yang membuat warga di Bandung bilang daripada Belanda ambil kota kita, kita bakar aja kota kita. Itu ngomong itu. Ngomong itu nggak doang. Ngomong itu nggak doang. Menteri-menteri ini mesti belajar caranya ngomong. Dan kesalahan terbesar dari Menak adalah menggunakan skala yang subjektif, besar. Karena waktu gue lihat beliau bilang media membesarkan kekerasan seksual, gue tahu persis yang akan terjadi. Karena dia pakai skala besar, akan sangat mudah ditebalikan dengan bukan Menag, Nasaruddin Umar yang mengecilkan kekerasan seksual. Karena besarnya dia subjektif. Seperti juga subjektivitas tersebut, kami juga bisa bilang, Bapak mengecilkan. Enak aja, saya nggak mengecilkan. Loh, Bapak kemarin bilang media membesarkan. Kita mah pakai skala yang sama aja. Ketika beliau ngomong membesarkan, pasti ada yang ngomong beliau mengecilkan, dan memang ada. Ada pernyataan bilang, Menteri Agama mengecilkan kekerasan seksual. Jadi, dan kalau kita pelajari ya, banyak kasus yang diangkat ini terjadinya 2024. Nggak semuanya terjadi di periode beliau. Beliau mungkin masuknya bulan Oktober. Jadi ini November, Desember, dan mungkin sampai sekarang. Tapi gue rasa kalau lu baru masuk Oktober, apa yang terjadi di November dan di Desember, walaupun dalam tanggung jawab lu, tapi di luar kuasa lu. Karena udah bagian dari akumulasi kan, kejadian kekerasan seksualnya kan sebelum itu. Ketahuannya tanggal bulan November dan Desember 2024. Tapi kejadiannya kan sebelumnya. Sehingga seharusnya ada dua cara Nasaruddin Umar menjawab ketika ditanya soal itu. Pertama, beliau bilang aja, kami akan coba untuk pelajari, kami akan coba untuk cari tahu kebenarannya, dan kami akan coba untuk selesaikan karena kekerasan seksual ketika terjadi kepada satu santri saja di pondok pesantren sudah terlalu besar. Itu tuh simpatik. Beliau nggak menyalahkan, nggak mengaku itu kesalahannya dia. Beliau nggak bilang itu kesalahan yang sebelumnya. Beliau bilang, saya akan pelajari, saya akan cari tahu datanya,
Kalau benar itu terjadi di masa lalu, kita akan coba selesaikan karena satu santri pun yang datang untuk belajar agama dijadikan korban pelecehan seksual sudah terlalu banyak. Nah, yang kedua, pernyataan beliau yang atau kekhawatiran beliau yang mengatakan bahwa takutnya orang pada nggak belajar, itu sebenarnya kita semua setuju. Kita semua setuju. Gue juga setuju. Reputasi yang buruk akan pondok pesantren gara-gara kekerasan seksual ini bisa aja membuat orang yang beneran tadinya mau nitipin anak-anaknya ke pesantren jadi khawatir. Betul, itu valid. Tapi letak koreksinya tuh bukan ke media, ke pesantren dong. Kok jadi media yang disalahin karena bisa berdasarkan? Kan kejadiannya ada beneran. Kalau kejadiannya nggak ada lalu dibahas sama media, baru targetnya media. Nah, berarti mereka bohong, mereka fitnah. Tapi kejadiannya ada. Media mah kerjanya melaporkan apa yang mereka temukan kepada masyarakat. Emang itu pekerjaannya. Iya kan? Jadi kalau Pak Nasaruddin Umar ini khawatir orang pada nggak mau ke pesantren karena kejadian ini, jangan marahin medianya. Marahin pondok pesantrennya. Gimana tuh sistemnya di situ? Gimana penanganan kekerasan seksual di situ? Gimana edukasi seksual di situ? Yang kayak gini-gini nih. Nah, cuma nilai-nilai ini dianggap terlalu progresif. Orang-orang yang kelihatannya terlalu konservatif jadi enggan. Tapi letak koreksinya mau nggak mau harus di sini. Susah-susah menyelesaikan ini, nyerangnya yang gampang, yaitu media. Nah, ini harusnya diganti bahasanya. Saya khawatir orang tidak mau lagi menitipkan anaknya pesantren karena kejadian ini. Karena itu kami akan coba untuk pelajari, dan kalau misalkan memang ada, akan kami selesaikan. Nggak susah. Kalau tahu cara ngomongnya. Nah, itu kalau husnuzon. Nah, sekarang nih skenario yang jeleknya nih, suuzonnya kita, prasangka buruknya. Kenapa Menteri Agama bisa ngomong kayak gitu? Dengan asumsi beliau tahu datanya, beliau bisa ngomongnya, tapi beliau masih bisa ngomong media membesar-besarkan kekerasan seksual. Suuzonnya gue, dan semoga gue salah. Tapi kenyataannya, kalau pernyataan itu bisa keluar dari mulut beliau, maka prasangka buruknya adalah bagi beliau kekerasan seksual itu memang masalah kecil. Dan ini sangat bahaya diucapkan atau dimiliki pemikirannya oleh seorang menteri. Betul atau tidak, nggak tahu. Kan suuzon, prasangka doang ini. Moga-moga sih prasangka baik. Tapi kalau kita ngelihat peluang yang tersedia, ya kan nggak semuanya sesuai dengan prasangka baik kita. Ada juga prasangka buruk. Walaupun kita nggak setuju dan kita berharap nggak, tapi mungkin emang untuk Bapak Nasaruddin Umar, kekerasan seksual adalah hal yang kecil. Nah, sekarang, sebelum siapapun di Kementerian Agama marah dengan video ini, dan karena gue mau minta tolong nih member nih, tolong dong dikasih izin untuk rilis ya, karena gue pengen banget ini rilis. Thank you member. Kalau Kementerian Agama menyaksikan ini, atau entah gimana caranya istri dari Menteri Agama Nasaruddin Umar, anak dari Nasaruddin Umar menyampaikan video ini, kalau misalkan Bapak Nasaruddin Umar atau Kementerian menyaksikan ini, mohon sebelum marah ke saya, sebelum menegur saya, mensomasi saya, sebelum ngomel-ngomel ke saya, izin. Tolong jawab pertanyaan ini dulu. Menurut Bapak atau Ibu sekalian menonton, emang Pak Prabowo setuju seorang Menteri Agama bilang media membesarkan kekerasan seksual? Jawab dulu aja. Menurut Bapak Nasaruddin Umar, Pak Prabowo setuju nggak dengan pernyataan Bapak? Hati-hati dalam menjawab pertanyaan ini. Hati-hati Pak. Karena kalau Bapak bilang Prabowo pasti setuju, Bapak bawa masalah ke Presiden Republik Indonesia. Namun kalau Bapak menyatakan tidak, Presiden Prabowo mungkin nggak setuju saya ngomong kayak gini, maka Bapak harus minta maaf. Harus Pak. Kalau Bapak tahu Presiden Bapak nggak mau, Bapak bikin pernyataan kayak gitu, ya minta maaf. Bapak kan anak buahnya beliau. Pernyataan Bapak kan jadi bagian dari citra beliau juga. Pertanyaannya mungkin, emang beliau tahu? Menarik sekali. Kemungkinan besar memang beliau nggak tahu. Itulah kenapa sampai sekarang Bapak Nasaruddin Umar, sejauh riset yang saya lakukan, memang belum melakukan permohonan maaf dan klarifikasi.
Gimana caranya ngingetin Pak Prabowo? Karena beliau megang handphone enggak. Informasi ditahan sama beberapa orang. Kalau kata gue mah, sampaikan ke orang-orang yang nahan informasi tersebut. Kalau gue boleh usul, gue sih mampir ke Instagramnya Letkol atau Mayor ya, gue lupa sekarang. Letkol ya, Letkol Teddy. Gue sih mampir ke Instagram Letkol Teddy karena kebuka, bisa komen. Gue sih mampir dan bilang, Letkol Teddy tolong sampaikan kepada Presiden Prabowo, menteri beliau bernama Nasruddin Umar mengecilkan kekerasan seksual. Ramein aja. Saking ramenya sampai orang-orang nanya, Instagram lu kenapa sih gitu. Tadi Instagram lu kenapa sih? Gak tahu tuh. Yang kita bikin kesel Mayor Teddy, guys. Yang kita bikin kesel Mayor Teddy. Karena Mayor Teddy sering negur. Mayor Teddy pernah negur menteri. Ingat ya? Menristek, menteri yang waktu itu di demo, dibahas kan waktu itu, gue bahas juga, dibahas di media juga, ditegur sama dia sendiri yang bilang. Menterinya sendiri bilang, dia ditelepon sama Mayor Teddy dan ditegur. Videonya sempat muncul, habis itu hilang. Gue pernah bahas ini. Kalau nggak nyampe ke Pak Prabowo, sampein ke Letkol Teddy. Ramein guys. Itu Twitter, Instagram, TikTok. Letkol Teddy, tolong sampein ke Pak Prabowo, menteri beliau, menteri agama beliau, Bapak Nasruddin Umar, mengecilkan kekerasan seksual. Let's do it together. Hingga kita bisa tahu apakah seorang menteri akan mengubah pernyataannya dan setidaknya minta maaf. Udah gitu doang. Rakyat Indonesia mah gampang. Untuk sekarang, at least pura-pura peduli deh. Karena sekarang kayak nggak peduli. Kesel dong kita. Lu nggak ngelihat kemarahan masyarakat bisa seperti apa? Kesel kita. Ngeri loh. Masyarakat Indonesia kalau lagi marah. Sekarang. Ngeri loh. Ngeri marahnya kita. Jangan bikin kami marah. Do it together. Karena bahaya sekali untuk seorang menteri bikin pernyataan seperti itu, terutama ketika kita tahu Presiden Prabowo Subianto nggak akan setuju dengan pernyataan tersebut. Kalau beliau tahu, ditegur pasti. Tapi kemungkinan beliau nggak tahu karena ditahan informasinya, ya udah titipin aja kepada yang nahan. Itu aja dari gue. Sekali lagi minta izin para member untuk dirilis. Penting nih menurut gue. Thank you. Bye.